Ya, hari ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri, ya. Itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan. Konferensi pers di Cirebon bersama Hotman Paris, dia bersumpah pocong siap. Jadi kita tantang, kita kirim surat resmi untuk melaksanakan niat dan jadi jangan Rudiana mau sumpah pocong terus pengecara. Saya sudah sampaikan terkait dengan sumpah pocong itu tidak ada. Jadi kalau dibilang sumpah pocong itu saya bilang klien saya no. Pertama, ya, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik. Itu strategi untuk meyakinkan publik bahwa kalau ia berani sumpah pocong, nanti publik kan menilai bahwa ini berani, berarti benar, kan itu, bahwa yang meninggal adalah anaknya Rudiana. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Farhad Abbas tantang balik Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Begini videonya. Ya, hari ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri, ya. Itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan. Percaya kepada pocong, tapi percaya kepada Allah. Kita bersumpah demi Allah dan bersumpah demi agama, bukan demi pocong. Itu jawaban saya. Oh, maaf Bang Iman. Yang mau sumpah pocong itu Rudiana. Di konferensi pers di Cirebon bersama Hotman Paris, dia bersumpah pocong siap. Jadi kita tantang, kita kirim surat resmi untuk melaksanakan niat dan jadi jangan Rudiana mau sumpah pocong terus pengecara. Saya sudah sampaikan terkait dengan sumpah pocong itu tidak ada. Jadi kalau dibilang sumpah pocong itu saya bilang klien saya no. Baiklah, itulah tadi pengacara Saka Tatal Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk menggelar sumpah pocong terkait kasus kematian Eki dan Vina. Saya tekankan lagi sebelum diskusi, kita hari ini mengirim surat menantang Rudiana untuk sumpah pocong, kata Farhad. Yang menjelaskan sumpah pocong dilakukan terkait apakah kesaksian Ibtu Rudiana perihal pihak yang bukan merekayasa kasus kematian yang terjadi pada 2016. Harapan kita adalah dia untuk sumpah pocong bahwa dia yang bukan merekayasa, bukan yang mengarahkan dan bukan yang menyiksa, ujarnya. Kita lanjut videonya. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur, gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, nggak Saka? Saka paling suka. Malah Saka, malah kepengen Saka tuh emang tujuan Saka itu. Tujuannya apa? Jelaskan. Ya semua orang tuh terbuka dan semua orang tuh tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya. Kamu bukan pembunuhnya, kan? Bukan. Kamu nggak ada hadir di malam pembunuhan itu. Walaupun Saka sudah bebas dan dihukum 3 tahun 8 bulan, tapi dia yakin sekarang sedang proses peninjauan kembali. Tapi karena Rudiana menantang untuk sumpah pocong, Saka siap sumpah pocong. Saka siap. Ibu Titin tolong siapkan di masjid ritual sumpah pocongnya. Kalaupun ada sumpah baricis. Baricis. Ada. Yang keras. Jadi di masjid Agung Citra Rasa itu, kalau kepercayaan di Cirebon, kalau misalnya orang berbohong itu disumpah pakai baricis, pakai tongkat peninggalan yang dicairkan, dimasukkan ke dalam air yang ada di situ, air sumur di situ, kemudian bersumpah. Itu namanya sumpah baricis. Bahaya banget kalau sumpah baricis. Sumpah baricis itu sama dengan sumpah pocong, ya? Ya, sama itu. Ya, Rudiana bersama pengacaranya untuk segera membuktikan keberanian dia. Dia menantang sumpah pocong atau sumpah baricis. Ya, siap di Kota Cirebon. Ya, siap semua, ya? Siap. Kalau misalnya mereka nggak berani, ya itu Saka walaupun tidak ada dia pun siap Saka. Siap. Kamu yakin? Yakin. Berani menerima tantangan Rudiana? Ya, kalau Saka pun dari Saka pribadi, Saka berani. Oke, selamat ya Saka, ya. Oke. Lengkap nggak kira-kira paketnya? Linda mau sumpah pocong, ya itu Rudiana mau sumpah pocong. Jadiin satu lubang, ya kan disumpah berdua, satu lubang rame
Ya kan? Aduh, Gugun Gumilar jadi apanya kalau yang namanya Linda dan si Rudiana sumpah pocong? Mereka berdua apanya? Gotongnya, ya kan, ngikatnya. Suroto ngedoainnya, ya kan? Siapa lagi? Ah? Elsa Sarip ya, peranan menangisnya, itu aja. Ya kan? Kubur masa. Lah gimana? Coba cocok kali, bro. Cocok banget ini. Kenapa? Linda mau disumpah pocong. Ya, yang namanya Rudiananya juga sumpah pocong. Lah udah ikat jadi satu. Ya, emang ada yang takut? Ikatkan jadi satu. Karena kasus ini nyatu sama Linda itu. Ya kan? Ya kan? Salah apa kita suruh ikat jadi satu? Ya kan? Karena mereka itu ya berasal dari situ. Gugun Gumilar jadi apanya? Pasren jadi apanya? Ya, Pitra jadi apanya? Nah itu makanya. Iya. Yang jelas Soroto suruh ngedoainnya, nyumpahinnya. Ya Allah gitu ya. Semoga mereka berdua masuk neraka gitu ya. Mana ini yang orang komen-komen suka selalu pakai akhirat-akhirat nih. Udah kamu nunggulah di situ ya, di atas kubur situ ya. Di TPU ya. Jangan lupa nunggu di TPU. Bakal ada sumpah pocong. Ingat, sumpah pocong ada 2 orang. Linda mau sumpah pocong, ya Rudiana mau sumpah pocong. Kamu nunggulah itu di akhirat. Cepat, di permukaan akhirat situ. Kamu tongkrongin cepetan. Ya, jangan lupa. Ya. Kok adem-adem aja? Ya, enak aja. Lah. Udah begitu bro, memang kenyataannya begitu. Dimulai dari Linda. Linda mau sumpah pocong, Rudiana mau sumpah pocong. Ya kan karena ini perangkatnya satu kan, satu perangkat kan. Ya udah jadiin satu itu pocongnya berdua. Ya, ya kan, bareng-bareng aja disumpah. Ya, lah begana lah. Ya, Bun, nanti disomasi Rudiana loh. Jangan kau somasi itu di FB apa, postingan apa. Postingan apa? Suruh dia somasi sama netizen no. Ngancam-ngancam orang. Ya, apa? Nggak boleh disindir. Enak aja, Wir. Ya, minggir, Wir. Ya, netizen mau sindir-sindir, mau hajar ini netizen. Ya. Elsa Sari mau jadi apa? Apanya? Kalau itunya yang Rudiana mau disumpah pocongnya lagi diikat jadi pocong. Ya. Elsa sama Pitra itu, sama ngebohongnya. Lah biar jadi satu lah. Lah orang mereka seperangkat. Rudiana kan bisa mengungkap kasus ini karena Linda kan. Lah Lindanya aja mau disumpah pocong. Rudiana sumpah pocong. Nah, ikat jadi satu lah. Biar nggak jauh-jauh. Mereka itu kan seperangkat bro. Nggak boleh berjauhan. Rudiana katanya bersedia bersumpah. Termasuk sumpah pocong. Aduh. Pak Rudiana ketika ditanya Pak Hotman Paris terkait apakah benar yang meninggal itu adalah anaknya Pak Rudiana, Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Kemudian dijawab oleh Rudiana bahwa benar dan berani bersumpah, ya, bahkan termasuk sumpah pocong. Saya menilai ini strategi Rudiana untuk meyakinkan publik sumpah pocong itu. Jadi kalau Rudiana mengatakan berani sumpah pocong, nanti kan publik menilai kan, wah ini sumpah pocong aja berani nih kan Rudiana. Jadi kemungkinan omongannya itu benar kan, bahwa yang meninggal itu adalah Eki. Nanti kan begitu penilaian masyarakat. Nah, cuma persoalannya benar mau sumpah pocong atau tidak Rudiana ini. Nah, ada 2 pemikiran terhadap pernyataan Rudiana yang berani sumpah pocong. Pertama, ya, bisa jadi Rudiana itu hanya untuk meyakinkan publik. Itu strategi untuk meyakinkan publik bahwa kalau ia berani sumpah pocong, nanti publik kan menilai bahwa ini berani, berarti benar kan itu, bahwa yang meninggal adalah anaknya Rudiana. Nah, kedua, ya, bisa jadi Rudiana ini kalau nanti benar sumpah pocong, dia punya pemikiran, sudahlah, saya tidak yakin dengan dampak dari sumpah pocong. Ya sudah, sumpah pocong saja. Nah, tetapi hatinya tidak yakin mengenai dampak yang terjadi, sehingga ya berani sumpah pocong.
kemudian dia tidak yakin dengan dampaknya. Apapun dampaknya, ia tidak yakin, sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Yang penting ya, dipenuhi bahwa saya Sumpah Pocong itu untuk menunjukkan ke publik bahwa saya ini benar omongannya, bahwa yang meninggal adalah Eki atau Muhammad Rizky Rudiana anaknya. Kan itu. Nah, jadi saya menilainya ada dua pemikiran seperti itu ya. Nah, secara hukum begini. Sekalipun Rudiana sumpah pocong, kemudian tidak terjadi apa-apa, tetap saja tidak akan mempengaruhi proses hukum. Karena proses hukum itu ya tidak mengenal sumpah pocong. Jadi meskipun Rudiana mau, misalnya suatu hari Rudiana mau sumpah pocong, apalagi sudah ditantang tuh sama penasihat hukum Sakatatal, Bang Farhad Abbas. Artinya ia bersedia. Taruhlah dengan tantangan penasihat hukum Sakatatal, kemudian Rudiana mau sumpah pocong. Nah, tetap saja ya, walaupun Rudiana mau sumpah pocong, walaupun dalam jangka waktu tertentu misalnya Rudiana tidak ada dampak dari sumpah pocong itu, tetap saja sumpah pocong Rudiana ini tidak akan mempengaruhi proses hukum. Itu. Justru kalau saya menginginkan ya, walaupun Rudiana misalnya ada dampak dari sumpah pocong itu ya, kemudian dampaknya apalah misalnya. Justru saya tidak menginginkan. Kalau yang saya inginkan Rudiana ini kalau nanti terbukti, misalnya terbukti merekayasa kasus, membuat skenario sampai akhirnya 8 orang itu jadi dihukum ya, justru yang saya inginkan adalah Rudiana ini bisa merasakan seperti 8 orang itu di penjara seumur hidup. Itu justru yang saya inginkan, bukan dari dampak sumpah pocong. Itu loh. Nah, jadi secara hukum ya, ini sumpah pocong itu tidak berdampak sama sekali terhadap proses hukum. Nah, masih mendingan ya, keadilan ini adalah Rudiana segera diproses hukum, segera diperiksa oleh Mabes Polri ya, apalagi informasinya Dede sudah diperiksa, para terpidana juga sudah diperiksa. Nah, semakin mengerucut bahwa Rudiana itu harus diperiksa. Nah, mudah-mudahan dengan rame ini, dengan dikawal oleh publik ini, dikawal oleh media ini, dikawal oleh netizen seluruh Indonesia ini, kali ini Mabes Polri mudah-mudahan tidak lagi memberikan keputusan bahwa Rudiana tidak ada pelanggaran seperti yang dulu diumumkan oleh Kadif Humas Polri terkait pemeriksaan Rudiana oleh Propam. Mudah-mudahan kali ini ya, terungkap yang sebenarnya, apakah Rudiana ini benar-benar ya, yang membuat skenario saat itu, apakah Rudiana ini benar-benar bersalah atau tidak di dalam kasus ini. Mudah-mudahan kali ini bisa terungkap apa yang terjadi sebenarnya, apa yang dilakukan Rudiana, skenario apa yang dilakukan Rudiana, sehingga 8 orang itu dihukum. Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa pengacara Sakatatal yaitu Farhad Abbas mengundang ayah Eki Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Undangan sumpah pocong untuk Ibtu Rudiana tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis dalam sebuah surat pada tanggal 4 Agustus 2024. Diketahui undangan sumpah pocong ini muncul dari adanya keterangan Dede, salah satu saksi kunci kasus Vina Cirebon, yang mengaku bahwa ia dipaksa oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Sementara itu, Ibtu Rudiana bersama kuasa hukumnya telah menegaskan bahwa pernyataan Dede tidak benar dan fitnah. Bahkan Ibtu Rudiana berani mengatakan bahwa 7 turunannya akan mati semua jika berbohong dalam penanganan kasus Vina Cirebon ini. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil. Saya rawat dari kecil, kata Ibtu Rudiana dalam tayangan di akun YouTube officialnya pada tanggal 5 Agustus 2024. Demi Allah 7 turunan mati semua kalau saya berbohong, tegasnya Ibtu Rudiana lagi. Sementara itu Farhad Abbas sendiri mengatakan alasan ia mengirim undangan sumpah pocong kepada ayah kekasih Vina Cirebon ini.
Menurut Farhad Abbas, diharapkan dengan adanya sumpah pocong tersebut, Ibtu Rudana mau berkata jujur. Jika memang berbohong, Farhad Abbas mengatakan bahwa orang yang melakukan sumpah pocong ini lebih baik mati saja. Farhad Abbas juga mengatakan bahwa kliennya Saka Tatal juga siap melakukan sumpah pocong jika memang diperlukan. Sebelumnya, keberadaan Ibtu Rudana juga kerap kali menjadi pertanyaan publik yang sulit ditemui, memunculkan sejumlah spekulasi liar terkait kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.